Meski sudah dikeluarkan 10 buah wigati pencahayaan di muka, akan panah Nusantara Yadawa ini dalam tubuh jiwa-jiwa pinilih kinasih. Baginya umat muslim pula dikembalikannya kerahmatan kehormatannya para manusia asli Nusantara. Menyebar hingga Malaysia ke sana, atas tanahnya yang mendiaminya sana. Hamba wali alam dharma akan tetap memarahimu. Dalam Guru 34. Sing ngurus langit ora wong Arab tok, ora mung bahasa Arab tok. Kowe ngerti sejarah Arab sakjroning langit, Muhammad Nazili? Kowe ngerti? Masalahnya kowe wis nyeramai sejarah, tidak berkaca diri pada dirimu sendiri yang berpecah belah. Dengan komentarmu berkata legenda. Ning halamane kapal Bahtrai Kanjeng Ratu Calon Pamomong ning 411. Kowe wis nyeramai ning halamane kapal Bahterah Satya Kisena Panglima Ratu Piningit. Kanggo mulih para rakyat Nusantara Yadawa bali menyang kandangi omahe diemong Kanjeng Ratu. Apa tanya lagi? Kenapa harus ada pengurus Sabtu Palon? Negaramu iki dibentuk mbah-mbahmu ki rata-rata topo. Ora koyok kowe saiki, zaman modernmu saiki. Rahimu iki bentuk negara partai politik nafsu. Mesake kegelapan, rebutan kekuasaan tanpa arah. Bahkan sejak kepemerintahan ke-6 itu. Kelangan duit, adol suworo duit, mesake keloro-loro jiwane korupsi, mesake jiwane kelak nikmati. Najan rogone saiki ketok penak. Para manungsane ora keurus, alame rusak ora karu-karuan. Alame nesuh merga iku asale sukmamu lan kewan-kewan lan wit-witan liyane. Dalam kurung 35. Yang mengurus langit tidak orang Arab saja. Tidak hanya bahasa Arab saja. Apa kamu mengerti sejarahnya Arab sedalam langit? Ed Muhammad Nazili? Apa mengerti? Masalahnya kamu sudah menyeramai di halaman kapal Bahtera yang kuasa ini. Kapal Bahtera Satya Kisena Panglima Ratu Piningit 411. Buat tempat berpulang seluruh rakyat Nusantara Yadawa pulang ke kandang rumahnya. Dalam asuhan Maharaja, dalam pamomongan Republikmu kelak. Apa tanya lagi? Kenapa harus ada pengurus Sabtu Palon? Negaramu ini dibentuk kakek buyutmu rata-rata sejak dahulu kala dengan bertapa. Mendekat pada yang maha kuasa. Tidak seperti kamu zaman modern ini, wajah rupamu saat ini. Membentuk negara partai-partai politik nafsu. Kasihan kegelapan berebutan kekuasaan tanpa arah. Bahkan sejak kepemerintahan ke-6 itu. Kehilangan uang. Menjual beli suara uang. Kasihan terlunta-lunta jiwa rakyatnya. Terlunta-lunta jiwanya korupsi. Kasihan jiwanya kelak jika sudah mati. Walaupun saat ini raganya, hidupnya kelihatan enak. Para manusianya tidak terurus dalam akhlaknya. Alamnya rusak, tidak karu-karuan. Alammu menjadi marah. Sebab itu adalah asal sukmamu berada.
dan sama asal sukmanya hewan-hewan dan pohon-pohonan dan rumput dan lainnya. Atas ruhmu manusia, dari yang maha kuasa, penguasa langit semesta yang mengandungimu. Dalam kurung 35. Niki sampai krungu anak lanang Prabowo, tenang noai le hatimu. Penting kue njogo kesehatan. Ojo kuatir, iki ora ono barang makar. Aku tak nyeneni dhisik. Aku tak nyeneni dhisik masyarakat Indonesia zamanmu iki. Sing numpang urip bumi kesatuan Nusantara Yadawa iki. Sing pulaune kepetil-petil iki saking tuane. Sing penting awakmu Prabowo njogo dharma. Sayang mbahmu Permadi wis mangkat bali kundur. Yen isi urip pian bakal cemetho. Mbahmu iki sapa sing teko. Kalau ini sampai terdengar Prabowo putra lelaki saya, tenangkanlah hatimu. Yang terpenting kamu menjaga kesehatan. Jangan khawatir, tidak ada sesuatu makar dalam penataan penyaringan alam ini. Tenangkanlah hatimu. Aku hendak memarahi dulu rakyat masyarakatmu sedalam dirimu zamanmu ini. Yang menumpang hidup di bumi Nusantara Yadawa ini, yang pulaunya terpisah-pisah karena sudah sangat tua. Yang penting kamu Prabowo menjaga dharma. Sayang mbahmu Permati sudah berpulang. Jika dia masih hidup akan mengetahui dengan jelas siapakah yang datang. Dalam kurung 30. Yang mengurus langit ora mung Arab tok. Ora mung bahasa Arab tok. Kowe ngerti sakjroné Arab, sakjroné langit, Muhammad Nazili. Sing ngurus langit ora wong Arab tok. Ora mung bahasa Arab tok. Kowe ngerti sejarah Arab sakjroning langit, Muhammad Nazili lan para ustad-ustad dai kuwi. Kowe ngerti? Masalah kowe wis nyeramai legenda, sejarah, tradisi ning halamane kapal Bahtera Kanjeng Ratu calon pamomong manungsa bangsa ning 14. Kowe wis nyeramai ning halamane kapal Bahtera Satya Kesena Panglima Ratu Piningit. Kanggo mulai para rakyat Nusantara Yadawa bali menyang kandang omahe. Diemong Kanjeng Ratu waris punden tua Nusantara oleh Yang Maha Kuasa. Yang ditetesi pula darah Bapak Nabi Ibrahim buat syarat untuk memangku kunci-kunci tertinggi. Bagaimana menjalankan kitab-kitab nabi-nabi anak keturunannya yang disimpankan di bumi sini. Dan menanggung wirang mergo kelakuan-kelakuane kowe. Cilik kanggo kementus, ora hormat karo ngalam Nusantara sing ngaguk pecah belah kaya ngono. Dalam kurung 37. Iki kanggo kabeh rakyat Indonesia. Kenapa toh digaweake kapal Bahtera pertondo langit caca jiwa lan barometer ukuran manungsa marang rong perkara. Kenapa toh?
Ngerti rak kowe seluruh rakyat Indonesia sing rata-rata muslim anak putuh pecah belah iki dimirengke leluhurmu mematuran iki. Kalau kami tanpa membuatkan kapal itu juga bisa sebenarnya. Tinggal kita duta bacakan semua sampai selesai dengan cara yang lain bersama alam semesta. Dibacakan sampai selesai terus langsung ditegur oleh alam. Dan tatanan baru. Dan itu tidak kami lakukan. Tahu nggak wahai masyarakat? Kenapa? Jika kami lakukan itu tidak adil namanya. Jika kami lakukan itu tidak adil namanya bagi mereka penanggung kepemerintahan. Pula tidak adil terhadap masyarakat yang masih ingat leluhur. Pula yang mendapatkan doa leluhur. Dalam kurung 38. Ngaten nggih. Dan kemudian kenapakah kami membuatkan kapal cacah jiwa? Dan itu semua adalah atas segala kerusakan hidupmu dan kekurangan ketanggapanmu. Sedalam langkah adil penyaringan alam. Sedalam karma dalam tubuhmu sendiri. Jadi apa? Pula karena juga semua telah kalian berikan semua masyarakat pada anak-anak partai-partai politik bangsamu itu. Jadi kami kuatkan jumlah subscribe cacah jiwa atas jumlah pendudukmu. Itu keadilan buat kepemerintahan karena semua telah kau berikan rakyat. Yang harus kau tempuh sendiri atas yang engkau berikan. Oke, paham ya? Dalam kurung 39. Jika jumlahmu dalam kapal bahtera cacah jiwamu banyak melebihi partai-partai politik yang sudah kamu buat sendiri di antara dirimu kamu berikan, maka ketika dalam kapal bahtera rumahmu asalmu sendiri jati dirimu dan memberi teguran-teguran dan pengetahuan-pengetahuan kenegaraan. Karena jumlahmu banyak melebihi mereka, yang sesungguhnya mereka itu adalah dirimu sendiri. Dan mereka akan mendengarkan. Paham? Paham gak? Dan bergelintir orang yang mendapatkan enaknya itu dari sistem amanat darimu. Amanat partai yang terseret kegelapan hidup korupsi dan tentunya tetap dalam hisab Tuhan. Dan tentu bagi yang menyadari adanya hidayah jalan Tuhan dan tentu ikut masuk ke dalam rumah jati dirimu ya dakwah mendapatkan pencahayaan. Atas kamu rakyat dalam jumlah yang besar memasuki cacah jiwa kapal bahtera atas jumlah pendudukmu. Jadi noto negoro yang elok dan mengetahui ada apakah dalam Garuda Pancasila. Tidak mengorbankan harga diri semua rakyat anak bangsa asuhan. Karena sistem kepemerintahan kehidupanmu adalah korban lingkaran karma. Dan kami adalah di luar karmamu, memberikan jalan keadilan atas karmamu. Dan akan kami berikan kembali kepadamu setelah kalian mengetahui jalan terang dan lurus.
Paham nggih? Dalam kurung 40. Adanya pencerahan negara dan agama ini atas yang kau berikan, diberikan penengah untuk kecerahanmu sendiri seluruh masyarakat. Akan adanya langit dan bumi ini yang manembahnya. Akan adanya penjatualannya. Ora koyok zaman reformasimu, ngerebut negara. Meski kau anggap salah dan buruk. Ora koyok zaman reformasimu, ngerahke masa wong cilik ning dalan-dalan. Ngorbanke wong cilik, akeh sing podo meninggal. Reformasi tekan kene yo isi akeh podo korupsi. Tambah nemen buruk akhlake para manusane lan agamane. Bernegara pisah-pisah, peradilane sawangen dhewe. Polisi ini kelimpungan, aduh mesake kae rupane. Polisi ini kelimpungan, do mesake kae rupane, gluteh kabeh jiwane do wirang. Aborsi pating telecek. Pandidikane ora jelas, mulah maleh. Anak-anak balungi podo lemah. Karaktere podo ilang. Apa maneh blas gak duwe jiwa-jiwa ya 12. Nol. Minim kekesatriaane. Jadi gitu masyarakat. Kenapakah dalam kapal Bahtera yang dibikinkan alam Maharatu untuk rumahmu pulang? Akan adanya tahapan penyaringan alam. Untukmu menjadi pasukan ilahi sedalam ruh atas tanahmu Yadawa akan bumi. Pula agarlah tahu orang-orang soalim itu, biar tahu pengurus langit itu tidaklah hanyalah bahasa Arab toh. Pula itulah jalan keadilan yang diberikan Maharatu Sastra Bumi atas apa yang telah kamu berikan sendiri pada para anak bangsamu, para pelaku kepemerintahanmu sendiri. Yang dalam pantauan alam Tuhan atas segala kegelapannya pula ketiada keterarahannya sedalam akhirat. Dalam kurung 41. Dalam hal berbangsa, dan kenapakah pribadinya Satya Kesemo menekankan untuk mengisikan jiwamu atas jumlahmu, caca jiwamu. Kalau kamu lebih besar jumlah pendudukmu atas partai politik adalah dirimu sendiri, maka anak-anak bangsamu partai politik itu akan mendengarkan. Dan kemarahan alam terkirakan. Soalnya sudah kamu berikan dalam sistem kehidupanmu dalam bernegara. Dan kalau sudah besar, mereka anak-anak partai politik itu yang dalam cengkraman nafsu itu akan mengikutimu memasuki kapal bahtera rumahmu untuk noto negoro cahaya. Jadi wajahnya kepemerintahan anak bangsamu dalam transisi Toto Negoro marang pamomongan pundekmu juga tidak tercoreng di mata dunia. Bahkan 47 yang sudah kami siapkan bisa pula buat landasan pintu masuk mereka. Bahkan dunia. Namun 47 itu bisa juga buat landasan menghukummu. Pula pintu masuk alam
dalam menjalankan karma atas dosa manusia yang lalu-lalu yang kalian teruskan. Atas setelah kalian peruntuhan wahyu negara Majapahit makin kerusakan, pula global dunia makin tak terarah. Dipun resapi engkau anggenipun dalam aturki dalam guru 42. Demikian adanya kapal Bahtera itu, penyaringan atas dosa-dosamu sendiri, karmamu sendiri hingga sebelum-sebelummu. Wadah tilam jiwa untukmu memberikan pencerahan dalam berlaku kehidupan. Dan tidak ada pertumpahan darah. Dan itu baru namanya adil. Sebab adalah atas kami berdua dan para pinilih lainnya adalah di luar karma kalian semua masyarakat. Kami semua di luar karma jenengan. Ngoten nggih. Jadi kapal Bahtera Channel adalah rumah power seluruh lapisan masyarakat hingga elit. Pertaubatan, pengkoreksian diri bangsa. Di balik people kesadaran spiritual jati diri, pencahayaan bangsa Nusantara Yadawa. Dalam Bahtera kapal Satya Kisena Panglima Ratu Piningit. Jadi tidak pertumpahan darah. Jadi itulah maknanya caca jiwa Bahtera kapal yang diberikan alam. Silahkan kalian tempati tanpa menoleh ke belakang. Ingat, itu baru hanya urusan negara. Ingat, itu baru hanya urusan negara. Dalam kurung 43. Dan ingat pula, caca jiwa barometer atas channel kapal Bahteramu dalam urusan agama. Terlebih atas kesucian agamanya Rasul Muhammad, atas penjadwalan langit, kuncinya tertinggi diambilkan, disimpankan dari sini. Waktunya memberikan pertolongan dan pula terlebih akan harga diri bangsa ini. Atas apa yang ada, alam tidak akan toleran. Atas segala kerusakan kalian sedalam akhirat, yang tanpa kau sadari sedalam hidupmu. Ingat, caca jiwa barometer kapal Bahtera alam Satya Kisena miliknya Allah. Dalam urusan agama atas muslim pecah belah tak berdaya yang lemah itu, penuh kerusakan pengetahuan kegelapan, keangkuhan pengetahuan itu dalam anak cucu-cucunya. Alam tidak akan toleran. Demikian pencahayaan kasih sayang kami tentunya terhadap anak cucu-cucu kami agama muslim. Mematuran bahla luhur. Dalam kurung 44. Dan jika hingga pada waktunya kamu masyarakat tidak mengisinya kapal Bahteramu, jangan salahkan alam menghukummu skala besar atas segala kerusakan moralmu dalam bernegara dan beragama. Pula dalam kehidupan masyarakat tiada terarah atas alam yang menembah Tuhannya.
atas dalam transisi penyaringan alam ini, atas kamu transisi ini yang telah diasuh Punggawa Satya Kisena dengan penuh kesabaran, atas kamu mendapatkan cahayanya alam dari Tuhan. Dalam kurung 45. Dan jika kalian, para pemegang kepemerintahan, pula anak-anakku, partai-partai politik hingga ke elit, pula kalian masyarakat yang dalam lingkaran muslim pecah belah, diperbolehkan kalian mencoba. Aku akan acuh saja, abaikan saja dengan pengingatan ini. Ikutan meniru nenek moyangnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Diperbolehkan. Ketahuilah wahai masyarakat Indonesia yang menumpang hidup di bumi Nusantara, ia Maharatu Sasra Bumi akan sangat-sangat tenang-tenang saja. Ketahuilah, karena ia sejak kelahirannya adalah sedalam catatan langit, adalah sudah bagian raja di langit Maharaja. Pula terlebih sedalam tubuhnya adalah waris punden tanah yang sangat tua, Nusantara Yadawa tua. Kinasihan bumi ibu pertiwi. Pula pencerahan alam ini, tahapan-tahapan berjalannya dalam kurung pengingatan surat Al-Waqiah dalam Al-Quran bagimu manusia, terlebih bagimu umat muslim, baik yang diam acuh tak berbagi dan bergerak tetap menghitung. Dalam kurung 46. Dan jika sudah tertegur bumi besar, baru kamu isi sedikit, kemudian baru mengisi atas jumlah pendudukmu, dan mencari para pinilih momongan saya, kamu akan ditinggal tidur ning sentong. Demikian Bahtera kapal Satya Kisena itu adalah rumah penyaringan atas cacat jiwamu, atas dua perkara. Negara dan agama akan sejatinya bangsa Nusantara Yadawa, pundennya banyak agama atas dunia penuh kerusakan tanpa arah, khususnya bumi Nusantara. Dalam kurung 47. Dan sedalam pencatatan kami atas keteledoran, kelalaian kepemerintahan yang sudah lama dan dipelihara, kalau sampai terjadi isu pembersihan jiwa yang mengotori bangsa suci sakral ini, atas polemik para putra muda NU dan muhibin atas otak dan mulutnya muhibin yang hanya tujuan urusan nafsu kenikmatan dunia saja, dan makam-makam palsu dan cerita-cerita kurafat itu, dan pemberhalaan manusia, pembudakan jiwa cahaya manusia, sampai putra-putra muda mendapatkan cahaya rasa dan hati atas bangsa, atas yang tua-tua kegelapan rasa dan pikirannya, pertumpahan darah menuntaskan karma pembersihan jiwa atas peruntuhan Majapahit. Banyaknya makam-makam palsu itu bukan urusan kami. Itu urusan karmanya kehidupan Anda setelah peruntuhan Majapahit.
atas kepemerintahan ini dan sejak lama memelihara jiwa sampah kehidupan yang menumpang agama. Atas negara bumi yang suci yang kegelapan mengetahui kesuciannya. Semoga kepemerintahan waras sembuh akan ini. Pengingatan untuk pemerintah dari kami. Nggih. Do waspada, do openi. Aja dimake wae. Tanggaping sasmita. Dalam kurung 48. Dalam Satyaki mau bicara pada seluruh rakyat Indonesia. Demikian tadi atas izin kuasanya yang maha kuasa, dua wali alam derek mematuran. Buat Mas Muhammad Nazeli yang sudah alam kami cerahkan, atau 10 buah pembuka cahaya di muka. Atas 10 buah pembuka pencahayaan di muka, atau masyarakat yang serupa yang lainnya, kalau masih ada yang ngeyel dalam pemahamannya akan imam mati. Kalau siap, nggak apa-apa. Kewajiban saatnya mencerahkan umat ini tak berikan kepadamu. Atas engkau yang pecah belah, berebut benar, saling merasa benar dengan caramu yang kegelapan pengetahuan langit. Terlebih kegelapanmu tiada banyak mengetahui ilmu kepengurusan Allah yang hanya berkiblat ke arap-arapan, keirip-iripan yang dibatasi ukurannya, keilmuannya oleh Tuhan. Dengan caramu, pemikiranmu yang pecah belah, mencahayai bumi untuk jenengan Mas Muhammad Nazeli dan dengan banyak yang serupa dengannya. Dalam kurung 49. Tanggung jawab kewajiban yang kupikul, tak serahkan, kupikulkan kepadamu Mas Muhammad Nazeli JJ 8O. Kalau sanggup, nggak apa-apa. Dengan pengetahuanmu yang hanya anak manusia itu, hanya dengan cara pemikiranmu itu, apakah kamu sanggup? Apakah siap menanggung dosa-dosanya dengan keadaanmu yang pecah belah, berebut benar, merasa benar dengan pemikiranmu itu? Atas sudah waktunya umat anak cucu manusia bumi ini mendapatkan pencahayaannya. Pula anak cucu Nusantara ini mendapatkan cahaya jati dirinya. Dan dipulihkan harga dirinya dan kehormatannya atas urusan tanah negeri ini. Jika sanggup, akan kita berikan. Apakah kamu sanggup menanggung akibatnya dengan alam? Atas tampakanmu soleh bersama pecah belahmu itu, keangkuhan pengetahuanmu itu, kengayalanmu itu terhadap alam? Dan sebagai pengingat, di manakah Al-Qur'anmu? Kegelapan ruhmu menghalang-halangi jalan rencananya Tuhan yang memiliki Nusantara ini, pula seluruh belahan bumi. Ngoten nggih. Dengarkan ini pitutur dalam Satyaki Senah budak anganmu ini sedalam leluhur.
Nggih. Dalam kurung 50. Hati-hati nggih seluruh rakyat Indonesia dalam era akhir zaman ini. Jangan sampai kegelapan ruh tiada pandai berkaca diri. Dan satu lagi saya jelaskan nggih. Atas ini tadi yang diucapkan, dibacakan oleh beliau Muhammad Nazeli seperti contoh, seperti kata Al-Mahdi yang dia tulis, katakan sendiri. Di kami yang sangat menghindari perkataan-perkataan, kalimat-kalimat dan cenderung tidak diperbolehkan oleh alam ini. Dalam arti ada sesuatu, ada yang lebih negatif yang membahas tentang Imam Mahdi itu. Dan itu serius. Karena apa? Di sini sedalam aturan alam kuasanya Allah tidak diperbolehkan sama sekali. Tidak akan ada pembahasan pengakuan tentang itu. Dalam ilmu. Dalam kurung 51. Dan nantinya pun hamba Buddha Angon memberikan pembekalan itu. Yang sudah kami terima tulisannya dan tahta dan belum kami duta bacakan. Dalam kurung dan pengetahuan bahasan Imam Mahdi itu adalah sana, Arab luar sana. Di sini adalah urusan putra putri, para putra wayah yang ada di sini. Gitu. Jadi ngoten nggih. Tapi Anda harus paham secara ruh. Terlebih Anda harus mengetahui apa yang diperjalankan Allah, Gusti Allah. Dan ini masih panjang itu. Itu urusannya Arab. Yang kami beritahukan kepadamu panjenengan Mas Ed Muhammad Nazili Jejewo nggih, segera koreksi diri secara besar. Berkaca diri. Okay. Semoga mengetahui pertobatan cahaya yang besar. Do iman-iman, do alim-alim kok. Okay. Dalam kurung 52. Kemudian babakan ini sedikit kami uraikan. Sebelumnya hamba Buddha Angon akan bicara pada seluruh anak manusia Nusantara. Ya inilah yang namanya perang ilmu pengetahuan. Perang Baratayuda sejati. Ya seperti ini saudaraku. Seluruh rakyat, anak putuku rakyat Indonesia. Dan juga pada semua keluarga kami yang sudah memasuki kapal Bahtera Putra Wayah. Keluarga muslim maupun non-muslim, pula yang sudah asli Jawoto, pula seluruh keluhuran adat Nusantara Yadawa. Inilah sesungguhnya sebenarnya perang Bharatayuda dan sejati. Ya perang ilmu pengetahuan, pemberian pencahayaan pada zaman ini sedalam ilmu Allah. Jadi tidak perang angkat pedang, tidak itu. Dalam kurung tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Dan kemudian bahas ini lagi
dalam kurung yang Mas Muhammad Nazili menyebut-nyebut Al-Mahdi. Di kapal Bahtera ini, di Bahtera kapal ini, walaupun tidak mengatakan, tidak mengakukan Imam Mahdi, justru nanti itu bahkan sekarang akan menjelaskan seperti apakah nanti itu Imam Mahdi itu. Gitu loh. Paham? Agar kalian yang melakukan panjang pemikiran dan yang dalam golongan atas menunggu dan menanti Satrio Piningit, manusia terbagi 4 individu dan terbagi lagi menjadi ada bergolongan-golongan kelompok pecah belah itu. Pula yang ada garis keras itu. Pula ada yang berpadu pengetahuan dengan yang lain. Yang mengatakan nanti akan datang, nanti turun ke bumi. Kemudian ada pemikiran akan membawa kuda dan pedang. Tidak seperti itu saudara, gitu loh. Justru kamu agung-agungkan. Wong mentalmu aja kayak gitu loh. Gitu? Pemberhalaan makhluk. Wong kalian aja belum sembuh. Justru kalian itu belum sembuh. Sudah sembuh belum? Saya tanya, dalam tanya nggih, turun bawa pedang. Dengan pemikiranmu itu. Turunannya kalian malah pemberhalaan manusia nanti. Kiroso. Dalam kurung 53. Itu justru kita akan menolong mereka. Dalam kurung yang golongan muslim pecah belah yang berpikiran seperti itu. Oke. Orang Jawa ini, orang Nusantara ya Jawa ini paling tua ini. Arab itu kan orang paling muda. Kan gitu. Dalam tatanan langit pemberian wahyu. Jadi itu saloka. Semuanya oleh alam. Kuda itu maknanya apa? Putih itu maknanya apa? Itu. Bukan seperti itu. Kalau nanti ada orang yang mengaku-ngaku Imam Mahdi pakai jubah putih bawa pedang, ya dikira karnaval. Nah itu loh, kalian jangan bodoh. Nggih? Paham? Paham nggih? Yang waras dalam ruh kalau berpengetahuan dalam beragama itu. Dalam kurung 54. Dan juga itu kamu muslim pecah belah sedalam ustadz-ustadznya itu yang membesar-besarkan cerita Dajjal itu. Sedemikian serem itu. Justru itu kamu malah membesar-besarkan energi negatifnya. Kegelapan merah itu lorong portal menuju pintu neraka yang kelihatan bagaikan mata satu sedalam ruh akan jiwamu. Kamu ceritakan besar-besarkan Dajjal itu, energinya malah menjadi besar. Bahkan kamu loh tak menyadari kekuatan fitnah yang menyebar bersembunyi dalam manusia loh. Sudah menyebar kemana-mana loh di sekitarmu. Bahkan ada yang memasuki Anda yang bersembunyi dalam keilmuan, bahkan yang sudah lama ratusan tahun kali lipat lalu.
dalam kurung 55. Kurang ilmu kawaruh kamu, ustadz, lalai kamu. Anda menceritakan, membesar-besarkan, mengerikan, hingga makin membesarkan energi negatifnya Dajjal, hingga makin membesarkan energi negatifnya Dajjal oleh ketidaktahuan ustadz itu, hingga membuat banyak ketakutan, gak ada mental kaum umat Muhammad. Coba kalian yang sebagian besar, saya ajak perang melawan itu Dajjal. Sebelum kami beritahukan pengetahuan keluhuran ini, kemarin, kalian gak takut? Yakin, sumpah demi Allah, jika ketika lalu itu kami ajak kalian, banyak yang takut. Kalian loh muslim, sampai sekarang saja puasa Ramadannya makin jauh dari keutamaannya, dari makna keprihatinan jiwa. Yang kami Rasul Muhammad dulu mengarahkan manis dahulu itu sebab sangat sayang sama sahabat sebelum pecah belah itu. Yang kami Muhammad terenyuh atas ketawaduan mengikutinya, berprihatin. Karena ia seorang Rasul, tahu unsur-unsur tubuh. Yeah. Kalau kamu nggak percaya apa yang alam kami cerahkan, rakyat Indonesia, kamu cari orang yang paling soleh di Indonesia ini. Suruh coba meninggal. Dan tanyakan tentang hal ini pada yang Rasul kami Muhammad. Dalam kurung 56. Dan lihat sekarang, zaman ini, muslim berapa kali lipat pecah belah. Puasa Ramadannya makin jauh dari keutamaannya. Coba lihat data nasional kepemerintahan. Berapa lonjakan kebutuhan gula, gandum, daging, dan kebutuhan lainnya. Dan kalian banyak yang membenci kapitalis, padahal kapitalis mencukupi kebutuhanmu. Kalian itu lucu kok. Dan bahkan ada juga Ustadz Kiai, Gus, minum enak, es durian, sate, krengsengan, tongseng kambing, gulai, empal daging, meong. Tiada memiliki rasa keprihatinan dalam memangku tauhid. Puasa Ramadan loh, ajang keprihatinan tirakat pensucian jiwa. Ramadan itu ajang tirakat prihatin atas sedikitnya manisnya nikmatnya karunia ibadah kepada Tuhan, atas nikmatnya jiwa ibadah. Anda pemimpin-pemimpin loh ini, dari sekian banyaknya pelanjutan pecah belah, berbagai banyak golongan saling berebut benar, merasa benar, dan berdamai dengan keterpecah belahannya. Demikianlah atas kehadiran kapal Bahtera ini, atas alam yang marah mulai menunjukkan kekuasaannya atas kegelapan kalian. Dan jangan sekali-kali tidak mampu melihat sedalam ruh.
pula menyepelekan atas kehadiran kami bersama leluhur Nusantara Yadawa ini, bersama leluhur kami Arab yang ada di langit. Atas tanah tuah Nusantara Yadawa inilah asal dipinjamkan agama-agamanya pula kunci-kunci tertingginya disimpankan di sini Yadawa ini. Atas kalian muslim kini termasuk kamu Ed Muhammad Nazili dan yang serupa lainnya, sesungguhnya sudah lebih dari 70 golongan pecah jiwa nafsu. Dalam kurung 57. Kamu tahu 313 itu yang diangan-angan itu semua saloka itu makna. Semua itu ada artinya. Bahkan ada tuh seorang kiai nasional terkenal itu. Dan teman-temannya di pondok-pondoknya diajarkan main panah, memanah pakai pedang. Parah. Seharusnya kalian ini semua harusnya sangat malu dengan pencahayaan alamnya ini. Berkacalah diri menunduk. Koreksi sedalam hati. Tanyakan rasamu pada dirimu sendiri untuk melihat dan rasa. Dalam kurung 58. Kamu tahu 313 itu semua saloka, itu makna, semua itu ada artinya. Perang akhir zaman itu memanah dan memandang dengan mata hati, kolbu dan pikiran, dengan wahyu raga sukma sejati bagi yang muslim dengan zikir sir 5 perkara ditambah 1. Setelah mendapatkan kuncinya tertinggi Al-Quran disimpankan di bumi Nusantara tuah Yadawa ini, atas tuntunan agama-agama diambilkan dari sini, termasuk agamanya Ibrahim dengan caranya langit. Dalam kurung 59. Dan atas zikir itu, caramu manunggalmu dengan alam Tuhan, mendekatmu pada Tuhan untuk pembersihan jiwamu, menggapai karuniamu dengan menumpang bumi, terlebih di Nusantara ini. Dan tentunya, apa kau tahu atas zikir 5 ditambah 1, 6 perkara itu atas tanah tuah Nusantara ini? Dan bagimu umat muslim yang pecah belah, ada lagi di atasnya dari abumu, agama akhir zaman Arab. Itulah hikmah zamanmu kini, muslim pecah belah agar kamu tahu urusan langit itu tidak hanya bahasa Arab. Ialah umat Jawa atas seluruh kelurahan Nusantara Yadawa ini yang sangat lebih tua dari yang lainnya dengan doa-doanya yang diajarkan alam yang alam. Mengingat setelah peruntuhan Majapahit mereka banyak yang Jawa. Dan dalam doamu membersihkan jiwa-jiwa kegelapanmu itu muslim. Atas zikir 5 perkara ditambah 1. Bagimu muslim atas kalian semua menumpang hidup di bumi Nusantara dalam penyucian tanah Nusantara ini kembali. Dan ketahuilah pula, berada pula doa-doa dari Hindu dan Buddha pula yang lain. Dan kamu muslim momonganku,
yang Hindu Buddha, yang dulu dan sekarang di balik hatimu yang kau hina-hina itu atas wali-wali alam dari Tuhannya. Atas wali-wali alam dari Tuhannya itu yang kau hina-hina. Yang sesungguhnya mereka Hindu itu lebih berpengetahuan. Dan ketahuilah yang kamu hina-hina itu atas agama Muhammadku itu adalah hikmah atas kebodohan nenek moyangnya orang jahiliyah, orang-orang Arab dulu. Adalah yang ditiru orang-orang Arab dengan nama-namanya sendiri. Tanpa ilmu pengetahuan ruh. Tanah Arab sana. Jauh sebelum nabi-nabinya Ibrahim. Bahkan umat Musa membuat patung sapi. Dijadikan Tuhan menjadikan yang Musa marah. Hingga melempar lauh Taurat. Hingga pecah berkeping-keping. Itulah kelakuan Arab berulang-ulang. Bahkan hingga umat zaman Rasul Muhammad ini. Muhibin itu. Bukalah mata jiwa. Akan segala peraingainya. Dalam kurung. Akan segala peraingainya. Pemberhalaan jiwa manusia. Itulah kenapakah pengetahuan tauhid langit bagi anak-anak manusia Arab diukurkan kemampuannya. Dibatasi dalam Al-Quran atas daya serapnya yang rendah. Dan tidak diberikan apa yang ada dalam tanah sakral nan suci Nusantara Yadawa ini. Sebelum waris punden haknya lahir Maharaja Sastra Bumi Suryo Panjikarso. Atas perjalanannya kalamnya langit Bapak Angkasa Ibu Pertiwi, seluruh wali jagat semesta yang manembah pada Yang Maha Kuasa. Dalam kurun 60. Oke, paham? Paham enggak? Kamu masyarakat sedalam usia pecah belah. Itulah hikmah pencerahan zamanmu kini. Agar kamu tahu, urusan langit itu tidak hanya bahasa Arab. Dalam kurung 60. Akan salokah? Bahkan kamu loh nggak ngerti. Saloka itu adalah induk komponen bagian kehidupan yang besar. Dan dibagi-bagi lagi dalam hal-hal yang lain yang menurun. Hingga sampai pada bahasan perumpamaan Al-Quran kami. Dan atas 3 video yang kita berikan, haturkan, panakan. Atas pencerahannya Ed Muhammad Rezeli, anggaplah itu 3 panah babarika sedalam goib ruhmu seluruh anak manusia yang mendiami Nusantara ini. Ambillah untuk memanah jiwa kegelapan dirimu sendiri, untukmu berpengetahuan, untuk keselamatan dalam berpengetahuan. Ambillah sedalam ruhmu untuk keselamatanmu sendiri masing-masing. Pula bekal kematianmu kelak mengetahui perjalanan agamanya Rasul Muhammad yang sejati sedalam leluhur Yadawah dan bumi Arab. Dalam kurung 61. Pula baginya para putra-putri Putrawaya yang sudah memasuki kandangnya. Kapal Bahterah meski sedikit perlahan berangsulan, pula bertahan,
Kami Alam mengucapkan selamat datang yang mengsubscribe jiwa, jaga jiwa. Ambil ketiga video ini yang berangsuran untukmu bekal berpengetahuan. Hadiah dari kami yang kami percepatkan. Sesungguhnya itu adalah 3 panah babarika diselaraskan panah pasupat astra alam sedalam ruh. Pencahayaan pengetahuan untukmu, dikembalikan kehormatanmu, bangsa Nusantara sedalam ruh alam. Untukmu dipilih dalam keselamatan, dalam tahapan penyaringan. Ambil pula menjadi senjata pengetahuan sada sotoneng urip. Menjelma menjadi senjata apa saja sedalam ruhmu masing-masing. Gada, pedang, tongkat, panah sedalam ruh. Bahkan ketika videomu babarika menjadi ober pengetahuan kehidupanmu untukmu pegangan. Pegangan pulang ke kandangmu, kapal Bahtera Satya Kisena, menghadapi alam, menyambut zaman baru. Pula ober pengetahuan untuk menghadapi pula mengingatkan akan kembalinya kehormatan bangsamu sendiri. Pula obor pelindungan pengetahuan akan banyaknya saudara-saudaramu sendiri, anak-anak bangsamu sendiri muslim yang kegelapan makin pecah belah, berbagai banyak golongan merasa benar dan alam marah atas segala kerusakan akhlaknya. Untuk keselamatan masyarakat bangsamu, atas semestinya masih banyak pertolongan pengetahuan, adanya panah-panah pengetahuan kata-kata yang lain. Dalam kurung 62. Bahkan kalian pun anak keturunan keluhuran Nusantara, pula Jawata, setelah peruntuhan Majapahit yang Sabto Palom menyebutnya masih Jawan. Pula kalian terlebih muslim pecah belah yang menghuni sudah sebagian besar muslim pecah belah, berbagai banyak golongan pecah belah pengetahuan. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui seperti apakah perang akhir zaman itu yang kau sebut-sebut perang Al-Mahdi itu. Perang akhir zaman itu perang secara ruh akan alam. Atas segala kegelapan pengetahuanmu itu, terlebih atas dirimu, wahai umat muslim putra putri kami, yang pecah belah kegelapan pengetahuan, berbagai banyak golongan dan keangkuhan pengetahuan. Dan perang menjelang akhir zaman itu tidaklah membunuh antar sesama manusia untuk menegakkan Islammu, melainkan perang kegelapan, perang keangkuhan pengetahuanmu secara ruh, hukuman alam. Perang alam untuk menegakkan, untuk menyinari, mencahayai kegelapan-kegelapan dan keangkuhan pengetahuanmu seluruh anak manusia. Sekali lagi, janganlah bodoh dalam berpengetahuan secara ruh. Terbungkuskan kealiman dan kepintaranmu, janganlah bodoh secara ruh. Atas kamu hanya beramalan, membaca dan berpikir. Dan jika ketiga video babarika ini kalian abaikan, dan bahkan telah sudah, khususnya kalian anak manusia bumi Nusantara ini,
atas segala kerusakan akhlakmu dalam pecah belah anak cucuku Muslim yang sebagian besar menghuni bumi Nusantara ini. Kalian secara perlahan pula mengalami banyak tragedi alam dan kematian anak manusia. Ditumbalkan terhadap alam perlahan-lahan bahkan kadang besar. Agar berguna buat pelajaran untuk kehidupan ke depan, buat hikmah kehidupan ke depan, berpelajaran kehidupan ke depan biar tidak berlaku hidup seperti sebelumnya. Biar sukmarunya, biar berguna untuk dalam membangun kehidupan langit. Atas manusia jasadnya setelah mati di bumi. Biar tidak membuat kerusakan rohani langit, pecah belah berbagai golongan, berbagai perangai. Pula biar tidak membuat kerusakan alam dunia. Dalam kurun 63. Dan sedalam pantauan, keputusan, dan kebijakan langit, kalian anak manusia yang menghuni bumi ibu pertiwi ini, hingga 412 Babarika 1, benar-benar mengabaikan pencahayaan umat langit. Dan sedalam pantauan, keputusan, dan kebijakan langit, kalian anak manusia yang menghuni bumi ibu pertiwi ini, hingga 412 Babarika 1, benar-benar mengabaikan pencahayaan umat langit. Demikian maka perlahan-lahan menemui tragedi kemanusiaan. Kadangkala besar. Atas kala waktumu tragedi besar pantai utara, semestinya tahun 2012 yang ditahankan. Demikian anak cucu untuk memohon perlindungan pada Yang Maha Kuasa atas alam yang bergerak. Hamba Satya Kisena Buddha Angon Jiwa menunggumu dalam ketinggian kapal Bahtera dengan busur pengetahuanku yang akan memanah siapa saja yang akan menggelapkanmu yang hendak pulang ke kandang Bahtera leluhur. Dan jika kalian seluruh masyarakat pecah belah Indonesia ini mengabaikan ini, silakan saja. Maka aku Satya Kisena dan tentunya kesabaranku akan aku ukur. Buddha Angonmu ini akan kugunakan pula busur pengetahuanku bersamanya. Bersamanya Maharatu Sastra Bumiku untuk menghukum mencerahkan pengetahuanmu wahai masyarakat bersama alam. Agar anak cucu ke depan tercerahkan kehidupan sedalam langit yang sangat besar dan berbagai kaum manusia. Dan bagi yang muslim, sedalam busur pengetahuanku biar menetapi sedalam surah Al-Waqiah. Dalam kurung 64. Dan bagi umat muslim yang ada di bumi Nusantara ini pecah belah berbagai banyak golongan itu yang mempercayai perang akhir zaman itu perang di Timur Tengah memerangi Barat. Silakan kalian semua pergi dari bumi suci Nusantara Yadawa ini. Bahkan kesuciannya untuk seluruh bumi. Atas kalian yang mengikuti ajaran-ajaran pengetahuan perang akhir zaman, perang manusia dengan manusia oleh ustadz-ustadz da'i. Sok berbadan alim rapi itu, silakan pergi dari bumi suci kami Yadawa ini. Atas pengajaran ke tempat yang kalian tuju,
atas pembodohan kegelapan pengetahuanmu. Kasihan kalian nanti jika masih di sini akan banyak ditelan tragedi kemanusiaan, kehidupan, dan alam. Di dalam bumi ibu kami pertiwi ini, jika masih di bumi pertiwi ini, kehadiranku Satya Kesena, Punggawah Panglima Ratu Piningit, atas anak-anak manusia ibu pertiwi yang sudah sebagian besar pecah belah berbagai banyak golongan, mengajarkan untuk menuntut untuk diberikan Islam Muslim yang satu pada para pemimpin-pemimpin Muslim pecah belah banyak golongan seluruhnya di bumi Nusantara ini, yang merasa alim-alim dari golongannya mereka itu. Atas mereka kasihan masyarakat ikutan pecah belah berbagai banyak golongan itu. Perlahan-lahan dan perlahan pula kadang besar banyak yang ditelan alam, berbagai banyak kemarahan alam atas dosa-dosa sedalam terdahulunya, ikut pula pedoman keangkuhan pengetahuan berbagai banyak golongan. Atas kemurkaan alam, sukma kehidupan ibu bumimu ini yang manembah Tuhanku, Gusti Kang Maha Kuwasa, Gusti Kang Maha Kuasa. Dalam kurun 65. Kehadiranku Buddha Angon Jiwa Satya Kesena ini adalah mengajarkan masyarakat umat Muslim pecah belah berbagai banyak golongan untuk menuntut para pemimpin-pemimpinmu berbagai kelompok itu untuk diberikan Islam yang satu. Dan itu adalah pintu gerbang untuk menuju keselamatanmu terhadap alam dan Maha Kuasa. Dan jika kalian masyarakat, para pengikutnya abe saja, diam saja, dalam kurung hadirnya Batra, bersamanya para pemimpin Muslim berbagai banyak golongan, silahkan saja. Sedalam alam jiwa tubuhku, busur panah pengetahuanku untukmu sekalian masyarakat tanpa pandang bulu. Dalam kurung 66. Dan bagi anak cucuku Jawa modern ini yang lemah mental, kegelapan pengetahuan mental setelah peruntuhan Majapahit Jawa menjadi Jawa, atas terkontaminasimu dan dinamikamu, angkuh pula pengetahuanmu. Tiada tahu, tiada sadar, tiada tahu siapa yang datang dari 412 kemarin. Di manakah pengabdianmu? Di manakah pengabdianmu terhadap negeri Nusantara Yadawa ini? Atas pundenmu telah datang. Terlebih berani mengukur pengetahuan kehidupan terhadap kapal Bahtera ini. Aku sedalam namaku Satya Kesena, sejak terdahulu kunoku, adalah orang yang tidak main-main. Busur panah pengetahuanku hari ini adalah tidak peduli, adalah untuk siapa saja. Dalam kurung 67. Itu tadi yang kami haturkan. Dan juga mohon maaf nanti untuk para pinilih yang ada di sini, saya minta untuk bersaksi
Atas jawaban dan wejangan buat Mas Pinilih @suryanusantara 88 atas adanya dalam kurung diedit itu. Diedit itu hanya kita waktu itu ada pemberian kata sambung, pula pemapanan huruf dan penambahan penerangan kamu agar tambah terang. Penambahan Eyang Salya. Hamba beritahukan dengan kesaksian para Pinilih di sini yang harus kita ceritakan pada panjenengan seluruh masyarakat, memberikan real perjalanan alam. Bukan berarti ada beliau tetap kami anggap putra kami dan tiada salahnya mencoba menceramahi. Terus kemudian pejangan alam kami pada bagian dari Anda masyarakat Pinilih, Mas Surya Nusantara 88, terus pejangan kami kita edit, isinya itu tidak sama sekali. Tapi saya yakin banyak masyarakat sudah membaca bahwa tentang arahan untuk mendekatkan diri zikir sir itu sudah diberikan tanpa harus keduluan bagian dari putra kami Muhammad Nazili. Dan maklum zaman memang kegelapan dan semua bisa terjadi. Gitu nggih, paham nggih? Jadi ada kalimat tadi itu hanya penambahan tanda sambung dan pemaparan huruf pula penerangan yang diselokakan. Penambahan yang Salya. Dan kemudian saya akan bicara memberikan apa yang alam berikan. Padanya akan halusinasi pada Yakaria Yahya yang bermakna dalam halaman kapal Batrah ini. Halusinasi agar anak bangsa ini kehidupan ke depan dan yang muda-muda ini mengetahui kekuasaan yang maha kuasa. Pula akan adanya kehidupan yang maha lalunya manusia-manusia saat ini. Agar lurus kembali dalam menjalani kehidupan. Atas kehidupan ini yang sudah ratusan tahun dibengkokkan kekuatan merah, kegelapan, lorong portal pintu neraka menyerupai mata satu yang orang muslim menyebutnya Dajjal. Pembengkokan sendi pengetahuan sejak lama hingga zaman modernmu ini atas adanya kehidupan adanya belahan dua. Zaman kehidupan kekesatriaan menetapi kemanusan dan zaman kemanusan menetapi kekesatriaan, yaitu zaman begini, zaman akhir kali juga. Dalam kurung 68. Pula atas saatmu ini, manusia modern ini tentu berbeda dengan orang terdahulu. Akan daya otak dan hatinya berbeda pula. Pula memiliki kelebihannya masing-masing. Akan adanya belahan itu, berada belahan dada kiri, dada kanan, pula belahan bawah, belahan paha kiri, belahan kanan. Jika engkau tidak menjaganya dalam perlindungan secara alam, maka banyaklah kerusakan alam. Akan begitu mudahnya para perkasaan kiri mendorong banyak kerusakan dan kegelapan. Dalam kurung 69. Pula kami akan bicara tentang firman Abdullah.
yang telah mentengadahkan rupa wajah, diri di halaman bahtera alam kami. Dan tentunya akan selanjutnya alam akan melihat dengan pelan-pelan seluruh masyarakat. Ini apakah masih mau belum memasukkan jiwanya ke dalam kapal bahtera alam. Akan kami lihat dengan pelan-pelan, dengan berdiri meninggi dan besar atas alam yang sudah mulai mengambil haknya. Mengingat cacat jiwanya sebagian penduduk Indonesia adalah sebagian besar muslim yang pecah belah berbagai banyak golongan. Dan bukanlah muslim yang satu yang belum mendapatkan jalan satu yang terang. Hidupmu yang kehampaan atas alam kadang diam dan marah akan kami lihat dengan pelan-pelan sampai di manakah cacat jiwamu akan kapal bahteranya Allah. Dalam kurung 70. Dan dalam kurung kalian panjenengan sedikit masyarakat pun menunggunya. Kenapakah berjeda lama? Dalam kurung video tampilan 4 kapal bahtera ini. Tiada lain agar panjenengan merasakan keasahan, pula merasakan sedikit menunggunya umat Musa. Namun dalam kurung panjenengan manusia Nusantara adalah anak cucu yang baik. Tidak akanlah seperti umatnya Musa membuat patung sapi. Dalam kurung paling kalian hanya timbul keraguan-raguan saja dan kebingungan, tidak tahu atas bagian adanya kalian ada yang begitu. Namun kalian yang sudah terlewati, panjenengan baik yang belum memasuki maupun para putra-putri putra wayah yang telah terang mata hatinya runya, telah menabatkan jiwanya dalam kapal bahtera alam. Anak cucu sebagian masyarakat pula para putra wayah justru merasakan menanti bagaimanakah perjuangan. Itulah jiwa-jiwa kalian para putra Yadawa Nusantara. Dalam kurung 71. Kenapakah kami berjeda lama dari sebagian pertanyaan yang ada dalam kapal bahtera? Kenapakah kita dari beberapa tidak menjawab tertulis? Bukanlah kita dalam semua menghindari. Tidak. Kami memiliki kebijaksanaan. Maka kiranya kami keluarkan video, kami perlihatkan. Kita buatkan video, kita bikinkan video itu supaya kita semua ini untuk umum, untuk kemaslahatan nanti umat. Dalam kurung, kalau jika per individu nanti yang membaca dan ada yang tidak membaca. Jadi begini, beliau yang terhormat Firman Abdullah dengan ponggahnya menengadahkan rasa dan pikiran. Apa sih Majapahit? Kalian hanyalah bahtera. Seolah-olah paling mengerti tentang alam negeri ini. Yang ia bawa dalam rasa dan pikirannya. Yang pertama kita sarankan untuk beliau ini, Firman Abdullah cermati kembali dan teliti apa yang diberikan. Pada wigati ini dari awal. Kalau keberatan dari awal hanya beberapa bait itu sudah ada dengan jelas dan terang. Dalam kurung
Dan aku Satya Kesena Buddha Amun akan menurunkan diri sejajar denganmu agar adil dalam kondisi lingkaran karamarmu sedalam penamaan firman Abdullah. Ya, untuk dicermati kembali dengan teliti apa yang diberikan pada wigati ini dari awal. Kalau keberatan dari awal, hanya beberapa bait itu sudah ada dengan jelas dan terang. Dalam kurung 73. Dan dia berkomentar politik dan obligasi seolah-olah tahu semuanya. Anda mengatakan begitu kan? Jadi dia mengatakan, apa sih Majapahit itu wahai masyarakat? Dan bla 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 bla. Seolah-olah dia paling tahu semuanya. Boten cemeto siapa yang datang. Sungguh jika alam kami menginjakmu, sangatlah kecil. Tolong dibacakan Ger Dimas Ponco komen keponggahan di part 11 nggih dengan nama @freeman Abdullah. Dibacakan Ger biar masyarakat mengetahui kegiatan negerinya untuk kehormatan bangsanya. Firman Abdullah. Majapahit apa sih? Sudahlah, hentikan doktrin untuk kepentingan kaum. Kalian hanyalah bahtera. Selesaikan kasus-kasus kalian dalam aksi merampok aset-aset bangsa sendiri dalam keraton-keraton kalian sendiri demi urusan obligasi kepentingan politik. Saya sarankan untuk Mas Firman Abdullah ini baca kembali, cermati kembali apa yang ada diberikan di dalam kapal bahtera ini. Dalam kurung, tentunya alam akan bantu. Biar kita bantu agar pemikirannya, rasonya, otaknya mampu untuk menembus ini atas kegelapan hatinya. Keangkuhannya biar itu terang. Dalam kurung 74. Apakah kamu tidak tahu? Bodoh kamu. Bukankah di situ mengatakan setelah peruntuhan Majapahit kalian semakin berpecah belah, dan bahkan ada di bait itu pula mengatakan bahkan sebelum Kanjeng Nabi setelahnya sudah berpecah belah. Apakah kamu tidak tahu? Apa itu artinya? Itu artinya kehadiran kami di luar karma Anda. Anda kebodohan. Apakah kamu tahu artinya ucapan Anda? Seperti apa? Anda salah alamat. Fahamkah Anda akan alam ini kapal bahtera Satya Kesena Panglima Ratu Piningit? Paham? Dalam kurung 75. Kami
kami di lingkaran, kami di luar lingkaran Anda semua. Bahkan kami di luar lingkaran Majapahit. Dan kami akan memberikan penerangan pelurusan. Dan Anda berkata angkuh, berkata sok, Kamintar paling tahu, angkuh pada dirimu sendiri atas alam ini yang datang. Mohon maaf, masyarakat, ini kami agak keras semuanya. Agar apa? Masyarakat tahu, inilah yang dikatakan perang Bharatayuddha sejati. Saudara-saudaraku, perang ilmu pengetahuan dalam kegelapan. Dan ingatlah anak-anak kita yang kegelapan. Lah kalau ini orang usianya tua, agak nggak masalah. Lah kalau ini anak yang masih muda, calon penerus nanti beranak pinak. Nah, seperti itu. Apakah Anda masyarakat sama seperti itu? Ataukah sama seperti mereka? Dalam kurung 76. Seolah-olah paling tahu semuanya. Dan Kamintar dan berkata kepada kami dalam halaman kapal Bahtera 411. Majapahit apa sih? Sudahlah, hentikanlah doktrin untuk kepentingan kamu. Kalian hanyalah Bahtera. Selesaikan kasus-kasus kalian dalam aksi merampok aset-aset bangsa sendiri, dalam keraton-keraton kalian sendiri, demi urusan obligasi kepentingan politik. Dengan angkuhnya ponggahnya, apa yang kau berikan dan apa yang kau dapatkan dengan negeri ini, dengan namamu yang seolah-olah indah itu. Firman Abdullah dalam kurung 77. Jadi, baca kembali, pahami arti-arti itu. Kalau kalian panjenengan masih belum paham, tanya pada orang yang sepuh. Tanya pada orang yang lebih setitih dengan Anda. Jadi, dalam kalimat itu, saya berikan pengetahuan semua masyarakat. Setelah peruntuhan Majapahit, kalian makin berpecah belah, bahkan ada di kalimat, bahkan setelah Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Dan memang yang nanti, yang akan kami bacakan nanti seperti itu. Pembekalan-pembekalannya yang seharusnya sudah saya ulangkan kembali. Akhirnya kami harus menerangkan ini dulu. Dan kami itu di luar lingkaran Majapahit. Karmamu anak cucu setelah peruntuhan Wahyu Negara Majapahit, perkembangbiakan anakmu manusia Indonesia hingga kinimu, termasuk dirimu. Firman Abdullah. Justru ini kami alam akan memperingatkan jenengan, memberikan pencahayaan. Dan saya buka Anda, firman Abdullah mengatakan seperti ini, Anda salah. Kami bukan Majapahit itu. Tapi ya dewa lebih tua dari Majapahit atas anak cucu kita. Gitu, paham? Dan Anda orang ini adalah bagian dari lingkaran karma daripada perkembangan anak-anak Majapahit yang sekarang di tahun ini beranak pinak.
Sebelum ada negara Indonesia, ada negara apa? Setelah kamu dihukum karma. Nah, seperti itu. Berkacalah. Seperti itu. Nah, terus saudara-saudaraku, untuk seluruh rakyat Indonesia yang belum memasuki, mohon maaf saya mengucapkan seperti ini. Agar yang kegelapan-kegelapan, ada yang lebih awam dari beliau, bahkan diberi nama Firman Abdullah ini, bahkan diberi nama Firman Abdullah ini edukasi buat rakyat Indonesia, perkembangbiakan dari penghilangan wahyu negara Majapahit untuk mengajarkan kewaspadaan. Dan jika ini muhibin atas karma Anda, terus semisalkan berkata pula, semisalkan terus berkata, akulah Imam Mahdi, nama aku Firman Abdullah, ada Abdullahnya, seperti nama bapaknya Nabi Muhammad. Di zaman kegelapan masa ini, bagi orang-orang awam mabuk agama yang seolah-olah tipis benar. Itu semisalkan. Kalau semisalkan rakyat Indonesia, semisalkan suatu saat kalau mengaku, biar orang-orang yang awam dari dia kan banyak juga. Dan sengaja memang saya tidak menjawab dalam kolom komentar. Dan kami berkebijakan memberikan penerangan dalam video adalah untuk umum. Agar kemaslahatan umat mendapatkan cahaya biar tidak tertutupi oleh orang-orang yang seperti ini. Ngoten nggih. Dalam kurung, dan semisalkan dia tidak ada agenda atas Abdullah Imam Mahdi, semisalkan dia hanya orang biasa atau anak muda, dan dia mengatakan kalian hanyalah baterah, hal-hal seperti ini kita itu sudah biasa. Dan biasa gitu. Dan kita tidak bersedih. Dalam kurung 78. Dan jadi bagi seluruh masyarakat, dengan kejadian ada anak manusia yang seperti ini, jangan bersedih. Tapi sesungguhnya ada kami itu juga agak bersedih. Tapi saya tidak. Karena apa? Ini adalah penyaringan. Disaring semuanya. Mana yang mana yang itu nanti akan dinilai sama Allah. Kan begitu. Dinilai nanti penyaringan. Dalam kurung 79. Maka kenapakah saya baru memahami 2 segmen itu tidak diperbolehkan diberikan dulu dalam menanti dan menunggu Syadro Piningit per individu manusia terbagi menjadi 4. Dan kemudian dalam menanti dan menunggu SP manusia-manusia penjuru dunia terbagi menjadi beberapa golongan. Kenapakah tidak boleh diberikan dulu oleh alam dan beliau? Suruh menunda. Agar apa? Menunjukkan. Dan dalam kurung alam dan beliau sudah mengerti, sudah mengetahui. Karena apa? Itu dibacakan. 2 segmen pembekalan itu dibacakan pun akan tetap ngeyel.
Gitu loh. Karena sudah terkontaminasi dan dikuasai oleh kegelapan-kegelapan. Kekuatan kegelapan itu keangkuhan. Ngoten. Dan dalam kurung ditundanya 2 segmen pembekalan itu ditunjukkan bahwa betapa pentingnya ini untuk kami semua para punggawa dan para punggawa baru. Jika alam hasta brata menghukum zaman ini, alam tidaklah bersalah karena banyak manusia angkuh namun sebenarnya penuh kebodohan. Kearifan kami untuk kalian seluruh rakyat Indonesia untuk di belakang. Kalian tidak akan kami ajak berperang. Enggak. Kalian tidak akan kami ajak berperang. Enggak. Pergi huni-huni. Kapal kamu masuki. Lebih banyak rakyat manusia, lebih baik. Karena kami mencintai kalian semua. Banyak yang selamat, lebih baik, lebih bagus. Gitu loh. Kemudian menghuni Bahtera. Dulu zaman Nabi Nuh juga sama. Keabaikan kapal. Apa itu? Kan begitu. Setelah kalian digulung, kalian menangis. Itulah kehidupan manusia. Seperti ini. Kan begitu kan? Karena anak ini Firman Abdullah dari golongan anak tidak tahu. Dalam segmen menunggu dan menanti SP dan dari golongan keadaan agama yang berpecah belah, gitu kan? Dan sok komentar dalam berpengetahuan. Dulu zaman Nabi Nuh juga sama. Apa itu Bahtera? Digulung ombak baru berteriak-teriak menangis. Kami sudah berpengalaman dalam mengasuh peradaban manusia, bahkan hingga sampai bumi Arab sana. Pula ke sana lagi. Semoga lautan utara dan semoga anak-anak kami, para putra-putri putra wahya yang sudah memasukkan jiwanya dalam channel Bahtera ini dan yang belum diberikan keselamatan dan kerahmatan sedalam jiwa. Semoga diberikan keselamatan dan kerahmatan sedalam jiwanya. Dalam kurung 80. Maka pesan saya untuk calon-calon pinilih baru. Pula kemarin pada calon pinilih Mas Suryo Nusantara 88 itu langgar orang-orang seperti ini, orang-orang seperti ini yang disebut keangkuhan pengetahuan. Sesungguhnya penuh kebodohan orang-orang seperti ini. Kan begitu. Ngoten itu. Dan kapal Bahtera ini adalah saloka untuk kalian, rumah kalian. Karena apa? Macamnya bencana nanti ini banyak. Hasta Bahteranya banyak. Hasta Bratanya banyak. Gitu loh. Yang kalian penumpang hidup di bumi membuat kerugian, membuat kerusakan. Bahkan tidak hanya air hujan, gunung,
lautan, tanah, batu-batu, api, dan sebagainya. Angin sang wali alam bayu. Itu seperti itu. Dan demikian ini yang saya maksud. Baru saja kemarin saya berucap memberikan pembekalan pada beliau nggih, Mas Nusantara, Surya Nusantara 88 nggih, yang sudah itu membaca, dan wejangan itu sudah saya berikan bahkan sebelum anak ini menghadiri kami. Tentunya itu masyarakat semua tinggalkan keangkuhan pengetahuan, karena itu wujud daripada kebodohan. Nah, seperti ini. Angkuh, sombong orangnya. Nah, orang-orang seperti ini. Dalam kurung 81. Ingat kalau Anda dalam kurung dalam nama firman Abdullah menuduh kami Majapahit, menuduh kami Majapahit, itu salah. Anda itu salah. Bahasa negeri ini sangat banyak. Terus apa jenengan tidak kasihan? Masalah Lautan Utara, PIK 2, PSN, banyak. Nanti ini akan dibahas di sini. Tapi tahapan ini dulu, karena ini pondasi. Jam kurung, tahu kan rakyat? Pembekalan agar kalian tahu leluhur telah datang. Gitu loh. Dengan adanya banyak masyarakat yang masih diukur. Karena itu bagian dari mereka, dari dirimu sendiri. Dan itulah menjadi penghitungan. Dalam kurung 82. Dan mohon maaf, mohon izin, setelah kami luncurkan video ini, pertanyaan dan perkataan firman Abdullah dalam kolom komentar ini kami akan jawab. Tuliskan dalam kolom komentar. Bacalah, cermati kembali yang dihaturkan. Oke. Sebagai syarat, tanda laksana Gatot Kaca menginjak-injak pasukan Kurawa. Oke. Dalam kurung 83. Ingat kalau